Selamat pagi anak Bapak sekalian. Pagi ini kembali kita akan reva. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih atas pagi yang baik. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran lewat daring hari ini. Namun sebelumnya kami mau mendapatkan kekuatan dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kuasai hati pikiran kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya sapa sekali lagi anak Bapak sekalian. Shalom. Repa bagi kita hari ini terambil dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Barangkali kalau kita ditanya sudah berapa kali berdoa, sudah berapa banyak berdoa selama kita hidup sampai pada saat ini, mungkin kita tidak tahu lagi menyebutkannya secara mendetail. Barangkali kita akan menjawab, sudah banyak berdoa. Bagaimana dengan jawabannya? Barangkali kita berpikir, saya tidak tahu mana yang dijawab karena memang gak pernah dijawab. Saya hanya dijawab 1-2 kali. Berarti kalau ditanya, mungkin kita lebih banyak kecewa dengan doa kita karena gak dijawab. Namun hari ini lewat Repa kita akan belajar seperti apa sebenarnya doa yang dijawab. Bagaimana supaya doa dijawab? Oleh karena itu, tema renungan firman Tuhan bagi kita adalah rahasia doa yang dijawab Tuhan. Rahasia doa yang dijawab Tuhan. Nah, dalam ayat 7a di sana diperlihatkan rahasia dari sebuah doa yang dijawab Tuhan adalah yang berdoa atau pribadi yang sedang berdoa harus tinggal di dalam Yesus. Artinya kita menjadi orang yang percaya. Identitas kita jelas dulu, siapa kita yang meminta kepada Tuhan. Kalau kita adalah anak Tuhan yang meminta kepada Tuhan sebagai Bapa kita, saya yakin itu menjadi langkah pasti doa kita akan dijawab. Kita anak Tuhan. Maka hari ini rahasia pertama yang harus kita penuhi adalah kita tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus itu artinya berada di dalam Yesus, berdiam di dalam Yesus, berdiri di atas dasar Yesus, terpaut, terikat dengan Yesus. Kita tidak bisa lepas dari Yesus. Nah, kalau itu yang terjadi, maka langkah pertama setiap doa kita akan dijawab sudah terpenuhi. Bagaimana caranya supaya kita tinggal di dalam Yesus? Bagaimana supaya kita ada di dalam Yesus? Nah, untuk kita bisa ada di dalam Yesus, maka setiap kita harus menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Itu dapat kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan di sana, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, ketika kita menerima Yesus, kita diberi kuasa supaya kita menjadi anak Allah, dan itu artinya kita akan menjadi bagian daripada Allah. Kita ada di dalam Allah, Allah di dalam kita. Yesus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Yesus. Jadi, menerima Yesus. Kalau Wahyu pasal 3 ayat 20 dikatakan, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa yang membuka, aku akan masuk. Pintu yang dibicarakan bukan pintu rumah, pintu bangunan, pintu gereja, tapi itu bicara pintu hati kita. Ketika kita terima Yesus di dalam hati kita, dia akan masuk. Dan itu artinya Yesus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus. Kemudian, apakah hanya akan menerima, tetapi di dalam
Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan 10 dikatakan di sana, kita mengaku dengan mulut kita. Ya, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Ayat 10 dikatakan, sebab dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Nah, apa yang diakui dengan mulut? Yesus adalah Tuhan. Apa yang dipercaya dalam hati? Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ketika itu yang kita lakukan, maka kita tinggal di dalam Yesus, kita ada di dalam Yesus. Yang pertama sudah terselesaikan. Yang kedua, rahasia doa yang dijawab Tuhan, yang kedua adalah firman Tuhan tinggal di dalam kita. Ayat 7b. Artinya di situ ketika kita sudah tinggal di dalam Yesus, ketika kita sudah percaya kita menjadi anak Tuhan, maka firman-Nya, pengajarannya itu harus tinggal di dalam kita. Harus kita renungkan itu siang dan malam. Kita renungkan itu siang dan malam. Kemudian kita hidupi firman itu. Firman menjadi panduan hidup kita dalam semua hal, itu menjadi panduan. Kalau pemazmur di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 dikatakan di sana, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya tanpa firman Tuhan perjalanan kita tidak akan mulus, kita akan tersandung, kita akan jatuh, dan kita tidak akan sampai. Kenapa? Karena tidak ada pelita yang menerangi perjalanan kita. Maka hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita, ketika kita sudah menjadi orang percaya, maka firman Tuhan harus tinggal di dalam kita. Saya yakin ada Bapak sekalian, orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus, sudah percaya kepada Yesus, mengundang Yesus secara pribadi, artinya sudah tinggal di dalam Yesus. Namun kalau firman-Nya, pengajarannya tidak tinggal dalam hidup kita, dan itu tidak menjadi panduan sepenuhnya dalam hidup kita, doa kita besar kemungkinan tidak akan terjawab. Tapi kalau kita sudah tinggal, firman-Nya tinggal di dalam kita, maka doa kita pasti akan dijawab Tuhan. Maka yang ketiga adalah rahasia doa yang dijawab Tuhan. Yang ketiga adalah meminta secara langsung. Ayat 7c dikatakan di sana, mintalah. Artinya apa saja yang dikehendaki hati kita, apa saja yang kita rindukan, kan dikatakan mintalah sajalah apa yang kamu kehendaki. Mintalah apa yang dikehendaki hatimu. Dan dikatakan apa? Pasti akan dijawab. Kenapa? Karena kembali ada di dalam Yesus, firman-Nya ada dalam kita. Mintalah segala yang kita perlu yang tidak bertentangan dengan kebenaran. Sudah pasti orang yang sudah ada dalam Yesus dan firman-Nya ada di dalamnya, dia akan meminta yang baik, dia akan meminta yang benar, dia akan meminta yang sesuai dengan kebenaran yang telah memandu hidupnya. Tidak mungkin akan diminta yang tidak jelas, tidak mungkin akan diminta yang tidak sesuai, bahkan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita lihat kenapa doa kita tidak dijawab Tuhan. Kemungkinan itu tidak berdasarkan dari pengertian kita akan kebenaran firman Tuhan, tidak didasari oleh kebutuhan kita yang seharusnya, atau barangkali itu sudah pas seperti kebutuhan kita tapi nggak dijawab. Siapa kita? Mungkin kita sudah ada dalam Yesus tapi firman-Nya nggak ada. Maka adalah di dalam Yesus, firman-Nya juga ada di dalam kita, maka apapun yang kita minta pasti sesuai firman Tuhan, dan itu pasti akan dijawab Tuhan. Ini renungan firman Tuhan bagi kita, sehingga ke depan ketika kita berdoa kita bisa melihat hasilnya di dalam dan demi nama Yesus.
Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang pagi ini boleh kami renungkan. Biarlah kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu dan firman-Mu menuntun kehidupan kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.